Shalom kasih Kristus. Dalam kita menjalani hidup tidak lepas dari pikiran. Dan pikiran yang ada pada kita itu tergantung apa yang dikonsumsinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk dapat mengisi pikiran kita dengan baik dan benar, agar kita memiliki sikap positif dalam kita berperilaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau kesempatan pada hari ini kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, dengan memiliki satu sikap kehidupan yang searah, seturut kebenaran firman-Mu, tindakan dan pikiran yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membangun sikap positif. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi 2 ayat 5. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya pada Yesus mendapat status dan posisi baru, yaitu anak-anak Allah. Status baru ini terjadi semata-mata karena kasih Allah yang besar. Kita selain menerima status baru sebagai suatu kehormatan, setidaknya kita juga harus memiliki sikap seperti Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 yang mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pendengar, setiap orang yang percaya pada Yesus hendaknya memiliki sikap seperti Yesus. Tertulis dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pendengar, Paulus menyampaikan ajakan yang memotivasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan agar setiap kita dapat membangun sikap positif yang dapat mengarahkan seluruh hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu merupakan harapan masa depan. Pendengar, mempunyai gambaran seperti apakah kita akan jadinya di masa depan? Kekasih Kristus, sikap positif berperan penting dalam menentukan apakah seseorang bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Karena dengan membangun sikap positif, kita akan lebih mampu mengenali dan mengungkapkan emosi. Selain itu, jika muncul emosi-emosi negatif, kita bisa langsung mengendalikannya sejak awal. Kekasih, sungguh bahwa sikap positif bisa meredakan emosi-emosi negatif. Karena dengan memiliki sikap positif akan banyak sekali emosi positif yang bisa kita rasakan. Dengan demikian, tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh berbagai emosi negatif, sehingga kita akan lebih banyak merasakan kepuasan dan kebahagiaan hidup dengan bersikap positif. Kekasih Kristus, apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Khawatir, takut, cemas, putus asa, dan sebagainya. Mari tanggalkan semua itu. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Bawa semua beban permasalahan kepada Tuhan. Kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Dalam Amsal 23 ayat 7a mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kekasih, hal-hal yang dilakukan oleh kita atau seseorang terletak pada pribadi dari kita atau orang tersebut. Jadi, apapun pikiran-pikiran negatif yang dipanahkan pada diri kita itu, semua terletak pada diri kita. Apakah hidup kita dapat mencegahnya atau tidak? Dapat atau tidak kita mencegah itu semua juga tergantung pada diri kita. Apakah hidup kita memiliki sikap positif atau tidak? Tentunya sikap positif harus kita miliki agar dapat menangkal pikiran-pikiran atau sikap negatif, ialah dengan mengarahkan hidup pada Kristus.
Kekasih, dengan kita fokus atau mengarahkan hidup pada Tuhan, maka Tuhan pun akan berespon yang sama, yaitu Dia juga akan fokus atau mengarahkan pribadinya pada kita. Untuk itu, mari kita belajar untuk memiliki pikiran yang positif dengan mensyukuri apapun yang terjadi, dan percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan, akan membebaskan dan memberi jalan keluar pada kita dari beban-beban kehidupan bila itu yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hendaknya seluruh aspek hidup kita diisi dengan hal-hal yang positif. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang terkadang mengarah pada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu cenderung kepada arah yang negatif dengan menekan pada pikiran dan perasaan di hati, sehingga dapat membawa hidup yang dijalani pada hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan, dan mungkin mengarah pada hal yang gagal dan sebagainya. Bila kita mendengarkan dan mengikuti pesan-pesan negatif, kita perlu belajar memasok diri dengan percakapan mental yang positif. Cara terbaik untuk melatih kembali sikap kita adalah jangan biarkan pikiran kita dimasuki atau mengadopsi sampah negatif di jalan atau media apapun. Untuk meningkatkan sikap positif, kita dapat melakukan dengan memberi makan diri kita dengan makanan yang tepat yang dapat memerdekakan kita. Tuhan Yesus menyampaikan akan hal ini dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pendengar, semakin kita bersikap negatif, semakin lama pula perbaikan sikap kita. Tetapi jika kita secara teratur memasukkan makanan yang tepat, kita akan menjadi seorang yang memiliki pikiran positif. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini, di mana hari ini kami diajar untuk senantiasa memiliki sikap yang positif. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami terus diarahkan dengan sikap yang positif. Tentunya untuk mempunyai sikap yang positif, kami harus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan dalam kehidupan kami. Kemerdekaan yang terjadi bukan hanya kemerdekaan secara spiritual saja, tapi banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu. Sungguh bahwa firman itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Pimpin dan kuatkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.